ketika Bung Rocky mengatakan seseorang itu dungu, saya tidak tahu apakah dalam banyak episode di televisi Bung Rocky pernah secara directly or indirectly mengatakan misalnya kepimpinan negara itu dungu, saya tidak tahu. Tetapi yang jelas kata dungu itu berkali-kali disebutkan. Pertanyaan saya adalah, sebenarnya dungu hinaan atau kritik? Halo Sobat RH sekalian, jumpa lagi dengan channel yang keren ini, Refli Harun, dalam rubrik atau program tipu. Nah, siapa yang ingin kita tipu saat ini? Dia adalah makhluk yang paling terkenal di jagat ini saat ini, makhluk yang paling kontroversial, namanya Rocky Gerung. Halo Bung Rocky, apa kabar? Ya, enak-enak aja, saya baru turun dari gunung. Lari-lari sedikit di gunung. Oh, ya, nggak ada COVID-19 di gunung? Ya, COVID-nya pindah. Dia nggak suka di gunung. Dia mau cari orang kota. Oh, orang kota. Kalau di gunung itu adanya kesunyian, ya kan? Tapi apa Bung Rocky bilang sunyi itu bunyi yang... Sunyi itu bunyi yang sembunyi. Wah, luar biasa ya. Sunyi itu bunyi yang sembunyi ya. Yang sembunyi. Ya, tapi nggak bunyi juga artinya. COVID itu bunyi yang sembunyi. Dia diam-diam tapi... Diam-diam tapi ternyata menggemparkan dunia ya. Ternyata kita bukan kalah sama The Giant, tapi kalahnya sama yang makhluk tak terlihat ya. Ya, itu selalu begitu. Ya, itu luar biasa. Ada yang invisible tetapi powerful. Ada yang everything is on hand tapi tidak powerful, maksudnya begitu. Ya, ada yang visible. Oh, ada visible tapi ya. Dikendalikan. Oh. oleh yang invisible. Saya nggak ikut-ikut loh, tapi cuma nanya aja. Okay. Program ini Bung Rocky namanya tipu. Tipu itu 3 pertanyaan utama. Jadi saya mengajukan 3 pertanyaan yang publik ingin tahu dari Bung Rocky. Dan 3 pertanyaan tersebut tidak boleh dijawab yes or no atau iya dan tidak. Karena kalau cuma yes or no, iya dan tidak, selesai program ini. Dan saya sesuai dengan komitmen tidak akan mengejar pertanyaan, tapi hanya menagih elaborasi atas pertanyaan tersebut, ya. Oke. Kalau saya yang mengejar kejelasan pertanyaan boleh? Boleh. Mengejar kejelasan boleh. Siap ya Bung Rocky ya? Pertanyaan pertama. Oke. Ini saya tahu nih, Bung Rocky itu kelahiran 20 Januari 1959. Ngaku kan, begitu kan? Iya, saya mau dapat KTP seumur hidup tuh. Soalnya nggak kelihatan. Perut masih six pack, hobi masih naik gunung, ya kan? Siapa yang menyangka seorang Rocky Gerung sudah 61 tahun? Kebetulan 20 Januari itu hari lahir keponakan saya juga. Okay. Dan saya yakin ya, dengan posisi sekarang banyak itu yang namanya wanita-wanita yang mengejar, ya kan, ngejar-ngejar Bung Rocky. Tapi pertanyaannya adalah kenapa sampai sekarang Bung Rocky tidak kawin? Saya bilang kawin ya, karena undang-undang perkawinan bukan undang-undang pernikahan. Ya, kenapa tidak kawin? Buset, silakan. Saya mesti menjawab pertanyaan Profesor Refli Harun. Saya mesti siapin dulu APD. Oke, silakan. Perlindungan diri. Kita mesti siap-siap dulu nih, oke? Oke, silakan. Yang bertanya adalah seorang ahli hukum, ahli konstitusi, maka saya jawab secara konstitusional ya. Ya. Bahwa di dalam hukum itu perkawinan itu adalah hak. Oke. Karena itu boleh dipakai, boleh tidak itu. Oke. Sama dengan agama adalah hak, Yep. boleh dipakai, boleh tidak. Yep. Ini soal hukum ya. Yeah. Sama seperti hak memilih juga. Itu karena disebut hak, boleh dipakai, boleh enggak dipakai. Yeah. Jadi kalau saya jomblo, itu artinya saya belum memakai hak yang disediakan oleh konstitusi. Sama kalau saya golput, itu artinya saya memakai hak untuk tidak memilih gitu.
Sama juga begitu soal agama gitu. Ya kita membedakan antara preferensi individual seseorang terhadap peristiwa kebudayaan. Beragama itu peristiwa kebudayaan. Perkawinan itu peristiwa kebudayaan. Tapi saya pisahkan antara preferensi individu terhadap kebudayaan dengan aturan konstitusi. Karena yang nanya adalah Refli Harun, saya jawab secara konstitusional aja. Karena janji saya tidak akan mengejar pertanyaan, karena cuma 3 kan, saya dibatasi. Ada tambahan penjelasan, Bung Rocky? Iya, kalau yang tanya itu misalnya presenter infotainment, tentu saya jawabnya lain gitu. Mungkin saya jawab kenapa Rocky Gerung tidak menikah, bukan tidak sebetulnya. Tidak itu artinya final. Tapi kan belum final kan, saya tidak mengatakan tidak, belum gitu kan. Oke, belum itu, belum juga bisa jadi abadi, tetapi statusnya adalah ongoing, in the making gitu. Not yet. Not yet. Nah, kalau yang nanya Refli, saya jawab tadi secara konstitusional. Kalau yang nanya presenter infotainment, mungkin saya akan jawab, silahkan Anda tanya pada bekas pacar saya, kenapa saya juga menikah. Itu masalahnya bekas pacarnya itu berapa orang gitu. Kan susah kita menanya kalau misalnya bekas pasarnya berderet-deret tuh dari Sabang sampai Merauke. Kita mesti bedain antara bekas pacar dan pacar bekas gitu. Oh gitu. Sama dengan bekas presiden dan presiden bekas. Oh gitu. Itu beda ya. Luar biasa itu ya. Tinggal dibalik tapi maknanya 180 derajat bedanya. Oke. Karena soal perkawinan itu soal yang kadang-kala ya kita punya culture yang menganggap semua orang harus punya pasangan gitu. Iya. Tapi peradaban kadang-kala mengubah itu, dan ada mungkin culture yang lebih radikal atau terlalu radikal bagi pikiran timur yang disebut nesting partner itu. Atau terjemahan bahasa Indonesia apa itu? Kawan sesarang apa nesting partner. Macam-macam ada poliamori. Tapi itu perkembangan dari relasi antar manusia, antara relasi seksual terutama, yang dasarnya adalah komitmen itu. Ada orang yang menganggap bahwa komitmen dia adalah tadi itu nesting partner. Mungkin di sini orang akan sebut, oh itu kumpul kebo gitu. Tapi orang nggak bisa lihat filosofi itu. Nesting partner itu setara relasinya itu. Dan relasi itu yang mungkin dianggap sebagai lebih baik dari perkawinan. Bagi orang yang menganggap bahwa nesting partner lebih baik dari perkawinan, dia memilih bentuk ikatan semacam itu. Ada kesetaraan. Nah, kalau misalnya perkawinan, kadang-kala kita tahu dalam sejarah perkawinan itu adalah upaya untuk melegalkan persetubuhan sebetulnya. Itu proposisi awalnya itu. Kan itu soalnya kan. Kenapa mesti dilegalkan? Karena ada konsekuensi warisan, ada konsekuensi properti. Konsekuensi hukum lah ya. Menyelamatkan properti, maka perkawinan itu dilegalkan. Jadi ada dua kegiatan di situ. Kegiatan yang sifatnya kapitalistik dan kegiatan yang sifatnya sebut aja rekreatif gitu lah. Nah, itu dua hal yang sebetulnya orang bisa duga-duga kenapa begitu aturannya dulu. Saya ngomong hukum ya, bukan soal agama. Kalau agama itu ada perintah. Saya nih sebenarnya gatel untuk nanya lebih lanjut. Cuma karena terkait komitmen, saya membatasi diri tidak nanya. Saya mendengarkan saja. Ini Refli Harun, dia komitmen tidak bertanya sama dengan komitmen dia pada perkawinan gitu. Oke, itu pertanyaan pertama ya. Sobat RH sekalian, ini pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua ini sebenarnya mudah dijawab, tapi nanti kita lihat bagaimana preferensi seorang Rocky Gerung menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya, Bung, kita tahu bahwa sudah ada presiden dari Bung Karno, kemudian Pak Harto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Jokowi. Ada 7. Nah, pertanyaannya adalah, kalau Bung Rocky diberikan kesempatan direkrut ke dalam tim presiden ini, dalam posisi yang sangat penting dan menentukan, sehingga Bung Rocky pasti mau. Kepada presiden mana
Bung Rocky mau bekerja sama atau mau direkrut? Mana yang paling dipilih? Satu. Lalu kemudian mana yang paling tidak dipilih? Silakan. Saya mulai dengan kalau saya diminta, maka saya nggak mau jadi staf sus. Karena, apalagi staf sus yang bikin surat, enggak? Iya, nanti saya punya godaan untuk jual beli surat atas nama Kop Surat Istana, perintahin camat untuk kasih order pada perusahaannya. Nah, saya nggak mau gitu. Oke. Pokoknya jabatan itu penting. Pokoknya Bung Rocky mau dan jabatan itu sangat strategis. Saya pilih untuk membantu Bung Karno. Oke. Soekarno. Ya. Karena saya merasa Bung Karno gagal dalam satu hal, yaitu melakukan kaderisasi. Karena gagal makanya mau dibantu. Ya. Banyak orang yang nggak paham Soekarnoisme, orang cuma mau namanya di belakangnya ada Soekarno Putri, Soekarno Putra. Tetapi pikiran Soekarno yang sangat dialektik tidak diikuti oleh kader-kadernya hari-hari ini. Nawacita yang kita tahu sebagai gagasan Bung Karno juga dipakai istilahnya doang, nawacita. Nyawa dari nawacita hilang sebagai cita-cita gitu di tangan rejim hari ini yang memakai nama nawacita. Jadi banyak hal yang sebetulnya harus saya bantu pada Bung Karno karena pikirannya bagus, tetapi pendukungnya hari ini tidak mengikuti kemampuan Bung Karno misalnya untuk berpikir dialektik, misalnya berpikir logis. Bung Karno terkenal dengan retorika, tapi orang cuma anggap oh itu Joko Pidato, bukan sekedar Joko Pidato. Di dalam pidato-pidato Bung Karno banyak logika yang bagus. Saya kasih contoh misalnya, satu waktu Bung Karno berpidato di Monas, di depan Ikada. Lapangan Monas. Ya, yang Ikada itu ya? Ya, itu Ikada. Ya. Kalau nggak salah itu Hari Angkatan Bersenjata. Oke, Oktober. Di depan rakyat, di belakangnya berjejer para panglima angkatan. Bung Karno bilang begini, saya coba kutip dari ingatan saya. Bung Karno bilang begini, saudara-saudara tentara, kalian harus tahu bahwa kalian adalah alatnya negara. Dan negara adalah alatnya revolusi. Jadi kalian adalah alatnya alat. Jadi kita dapat sensasinya kan. Jadi Bung Karno mengatakan bahwa tentara itu tidak otonom. Dia adalah peralatan negara untuk bertahan misalnya. Tapi negara adalah peralatan revolusi dalam pikiran Bung Karno pada waktu itu. Ide revolusi sangat diragu-agungkan. Maka Bung Karno bikin silogisme yang sangat kuat. Karena tentara adalah alatnya negara dan negara adalah alatnya revolusi, maka tentara adalah alatnya kalau kita dengar sekarang, wah itu kok terlalu instrumental sejarah militer. Tapi kita baca pikiran itu di dalam era revolusi, era perang dingin mungkin sudah dimulai pada waktu itu. Nah, gaya-gaya semacam itu yang saya nggak lihat sekarang dianut oleh mereka yang sok pamer bahwa mereka Soekarnois. Saya mau kasih kritik itu sebetulnya. Itu saya mau bantu Bung Karno supaya beliau diingat sebagai tokoh. Tentu ada problem dengan pemerintahan yang kemudian jadi otoriter. Tetapi dia sendiri adalah seorang intelektual. Itu poinnya. Dialektikanya kuat waktu dia sebelum jadi presiden, waktu masih berjuang di depan pengadilan Belanda di Gedung Indonesia Menggugat di Bandung. 30 Desember 1930 kalau nggak salah. Dia bikin kritik terhadap kapitalisme dengan mengutip di luar kepala pikiran Marx, pikiran ekonomi sosialis, dan dengan statistik yang teratur. Dia bisa terangkan bagaimana depth kesenjangan upah buruh itu betul-betul luar biasa pada zaman itu. Jadi saya akan bantu Bung Karno. Era yang tidak ada internet ya? Iya, belum ada internet. Adanya jabat tangan erat dengan lawyer-lawyernya yang kemudian dia dipuji juga oleh hakim-hakim Belanda.
Jadi karena Bung Karno cerdas, maka lawannya itu juga menghormati dia. Oke. Nah, kita sekarang mengalami keadaan yang terbalik. Kecerdasan Bung Karno tidak diwariskan, kemampuan dia untuk membaca politik dunia juga tidak diikuti oleh kader-kader. Karena itu setiap kali kita lihat postur Bung Karno pada beberapa pemimpin yang ada sekedar kepalan tangannya merdeka. Jadi sekedar kalimat itu tuh, sekedar soundbite merdeka. Tetapi membaca politik dunia itu sama sekali miskin kita. Bung Karno sangat menguasai peta politik dunia karena dia punya pengetahuan sejarah yang luas. Jadi kalau diminta maka saya akan memilih membantu Bung Karno. Lanjutannya? Lanjutannya ya yang tidak akan saya pilih kalau diminta dan saya akan tolak pasti Gus Dur. Karena saya nggak bisa misalnya membantu Gus Dur untuk mengajarkan anak-anak TK di DPR. Seperti itu yang Gus Dur. Bisa saya ikut disambit sama anggota DPR kalau pada waktu itu saya membantu Gus Dur ngajarin anak TK. Ini jawabannya diplomatis banget nih kayak Bung Rocky. Jawaban pertama jujur, jawaban lanjutannya itu agak diplomatis nih sepertinya. Saya nggak akan pilih Gus Dur, Gus Dur udah pintar. Oke. Saya nggak mungkin membantu orang yang udah pintar ya. Dia kemampuan dia untuk kepintaran Gus Dur itu ada di dalam kemampuan dia untuk memparodikan politik. Bahkan menjadikan politik itu sebagai humor. Dia menghumorkan politik dan mempolitisir humornya sendiri itu dia politisir kan. Itu kemampuan yang jarang dimiliki oleh pemimpin yang basisnya adalah sipil. Saya kenal Gus Dur lama. Kita dulu bikin forum demokrasi. Nah seringkali ini juga saya ingat akhirnya tuh waktu forum demokrasi dibuat tahun-tahun 90 akhir itu 90 tengah dalam rangka oposisi pada Orde Baru secara diskursus. Karena nggak mungkin oposisi lewat partai waktu itu. Saya selalu kebagian tugas untuk membuat draft statement publik tuh. Kalau selesai nanti kasih ke Gus Dur itu kan. Tapi kemudian seringkali Gus Dur ya dia nggak pakai teks saya aja, dia ngomong aja, dia udah dia ngomong sendiri gitu. Nah karena teks itu dibagikan ke wartawan, nanti kalau wartawan bilang, lah kok teksnya begini? Nah, itu dia mulai buka rahasia tuh, itu bukan saya bikin, itu si Rocky yang bikin. Kemampuan dia untuk mengambil alih dan mengabstraksikannya itu luar biasa. Termasuk kemampuan dia untuk ngeyel kalau terjebak dengan satu problem, dia malas jawab, dia suruh aja orang lain, itu salah orang lain. Tapi itu persahabatan yang enak, persahabatan intelektual. Nah, saya tidak mungkin lagi menambahkan aspek intelektual pada Gus Dur karena dia sudah lengkap dalam soal itu. Saya tidak tahu Sobat RH sekalian apakah jawaban ini yang diharapkan ya ataukah ini unexpected answer sesungguhnya. Tapi ya apa unintended. Iya. Yang ketiga ya Sobat RH sekalian. Oh bukannya udah 3 tadi? Belum. Kan baru 2 pertanyaan. Pertanyaan kedua kan pertanyaannya yang paling ingin dan yang paling tidak ingin kan? Itu satu rangkaian pertanyaan. Di 2 tadi ya. Iya. Nah, yang ketiga, Bung Rocky kan terkenal dengan kata-kata kalau Lord Acton power tends to corrupt, ya kan? Kalau Bung Rocky cukup 5 huruf, yaitu dungu. Dungu. D-U-N-J-U, dungu ya. Jadi itu kalau ada kata-kata dungu itu biasanya berasal dari Rocky Gerung. Karena jarang sekali orang bilang dungu itu. Karena dungu itu ada unsur lucunya, ada unsur macam-macamnya lah. Nah, pertanyaan saya, ada unsur lucunya. Ya, ketika Bung Rocky mengatakan seseorang itu dungu, saya tidak tahu apakah dalam banyak episode di televisi Bung Rocky pernah secara directly or indirectly mengatakan misalnya kepimpinan negara itu dungu, saya tidak tahu. Tetapi yang jelas kata dungu itu berkali-kali disebutkan dan pasti maksudnya kan untuk orang yang dikritik. Nggak mungkin untuk teman sejawat toh. Nah, pertanyaan saya adalah
sebenarnya dungu itu hinaan atau kritik? Harus dijawab secara jujur. Ini pertanyaan paling berbahaya. Gini ya, dungu itu buat saya pertama-tama saya melihat kelucuan di dalam logika orang. Terutama kalau itu kelucuan di dalam logika pemimpin, maka itu pasti di dalam hati saya pasti bilang dungu. Nah kalau ditanya baru saya ucapkan dungu kan, tapi dalam hati sebenarnya saya udah ketawa duluan, ini dungu itu kan. Jadi sebetulnya itu reaksi humor aja buat saya, orang marah memang. Tapi bagi saya tuh lucu, misalnya begini, Pak Ganjar kemarin misalnya, tiba-tiba Pak Ganjar punya ide cerdas, yaitu menyiapkan taman makam pahlawan untuk para medis. Ganjar sebagai gubernur, kita mesti hormati para mereka yang meninggal dengan membuatkan taman makam pahlawan. Itu saya langsung ketawa tuh, karena di balik tertawa dalam hati atau tertawa benar? Iya itu, karena menurut saya kalau kita mau menghormati petugas medis, kita jangan siapkan taman makan pahlawan, kita siapkan APD buat mereka. APD yang lengkap dan aman ya? Tidak logis misalnya menginginkan para medis itu untuk tenaga medis untuk pergi ke taman pahlawan. Jadi kita ingin mereka meninggal itu. Kan ngaco tuh kan. Nah, saya ngerti misalnya ide itu sih bagus sebagai ide, tetapi karena tidak diusut logical sequencesnya, maka saya anggap itu kebijakan yang dungu. Bukan Ganjarnya yang dungu, tetapi kebijakannya, nalarnya Pak Ganjar yang saya sebut dungu. Jadi saya nggak menghina Pak Ganjar, tapi kelucuan itu menimbulkan keterangan bahwa beliau tidak mampu bikin reasoning gitu. Nah, apalagi pemimpin yang lain banyak yang melakukan hal yang sama. Jadi dungu itu sebenarnya kritik atau hinaan? Bukan. Pertama dia bukan hinaan. Dia adalah reaksi saya yang langsung tertawa karena menemukan inkonsistensi di dalam penalarannya atau incoherent di dalam penalaran. Nah karena itu dia pasti adalah kritik, tapi kritik itu kadang-kala dianggap sebagai hinaan. Nah saya nggak peduli lah, pokoknya saya tidak ingin menghina, saya cuma ingin tertawa dengan kedunguan itu kan. Sering juga kalau saya lagi seminar misalnya beberapa tempat, nanti panitia datang gitu, kalau udah jam 2 saya mesti ngomong, atau selesai ceramah jam 2 panitia datang, Pak Rocky belum makan ya? Atau dia tanya begini, Pak Rocky udah makan? Saya bilang belum. Wah kalau begitu Pak Rocky lapar dong, mari kita cari makan. Saya bilang itu dungu betul ya Pak. Dia tanya ke saya, sudah makan apa belum? Saya bilang saya belum makan. Dia tidak tanya saya sudah lapar atau belum. Jadi saya bilang saya belum makan, dia bilang teruskan, panitia teruskan, oh Pak Rocky lapar. Lo justru karena saya nggak lapar maka saya belum makan. Begitu jalan pikirannya. Kalau ngomong sama filsuf ini memang luar biasa. Logikanya bisa luar biasa, balik-balik bisa. Ya, kayak good. Mungkin dia nggak enak buat saya udah lapar, dia tanya udah makan apa belum. Kalau saya jawab belum makan, itu artinya saya masih kenyang karena belum makan. Dia tafsirkan sebaliknya, belum makan artinya udah lapar gitu, mesti pergi cari makan. Nah, itu kadang-kadang kemudian kita tuh diputar-putar begitu, mau sopan santun tapi tidak logis. Sama seperti misalnya dengan sekarang PSBB itu. Pembatasan sosial berskala besar. Ya, membatasi orang misalnya. Tapi nggak mau kasih makan. Kan kalian tinggal di rumah. Karena ini pembatasan berskala besar. Ya kalau begitu mesti banyak dikirimin makanan berskala besar juga. Jangan berskala kecil atau ordinary gitu ya. Skalanya kecil. Nah, kalau begitu ya bagaimana caranya ngatasi problem perut yang laparnya besar gitu. Jadi ini juga banyak kebijakan yang intinya menbuat sebetulnya karena ragu-ragu maka dibuatlah saja pada akhirnya jadi kontraproduktif. Jadi sekali lagi dungu itu adalah orang yang gagal menalar. Yang gagal adalah cara dia menalar. Nah, gagal menalar itu diajarkan dalam ilmu pengetahuan, logical fallacies gitu. Dua premis hukum yang ditarik secara serampangan pasti menimbulkan akibat
kriminalisasi misalnya, karena akhirnya keliru kan. Nah begitu-begituan sebetulnya. Jadi saya hanya memeriksa reasoning, itu ketepatan pendasaran argumen, bukan tentang manusianya, tapi otaknya. Otak itu bukan apa yang ada di kepalanya, tapi apa yang dihasilkan dari dalam kepalanya. Jadi mesin berpikirnya yang salah, yang bukan pribadinya. Sama sekali nggak suka menghina orang. Jadi nggak boleh dilaporkan kalau bilang dungu ya? Iyalah, makanya masa ngelaporin logika, masa penalaran mau dilaporkan, nggak ada, belum pernah ada di dalam kitab pidana itu penalaran dianggap sebagai delik, itu kan. Wah, luar biasa Bung Rocky. Terima kasih banyak atas 3 pertanyaan. Tadi saya sebenarnya agak gatal juga untuk nanya-nanya berikutnya. Tapi kan kita harus disiplin ya, tahan diri, disiplin. Kalau enggak nanti kan programnya tidak konsisten. Sesuai janji. Iya, dan kan konsistensi kan penting kan? Dibilang 3 pertanyaan, konsistensi. Jadi itu saja Sobat RH sekalian, dengan pakar yang pasti tidak dungu. Salam tipu-tipu. Salam tipu. Terima kasih Bung Rocky, salam tipu. Dengan kita berakal. Jadi program keren begini jadi unik. Mudah-mudahan. Oke, makasih banyak. Ciao. Ya, itulah tadi Sobat RH sekalian, tipu kita kepada Rocky Gerung. Rocky ditipu Refli Harun. Tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan ditipu, dirayu, dibaperin, bahkan di Uber, di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang membenci, memeras, dan mengancam. Sekali lagi, subscribe, like, comment, share. Ciao.